Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini kembali lagi kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur ya Bapak, sepanjang malam hingga pada pagi hari ini kami bisa bangun tidur dengan sehat. Kami bisa menghirup udara segar, bisa merasakan nafas kehidupan yang luar biasa. Terima kasih ya Bapak untuk anugerah dan berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Terlebih lagi, pagi ini ada kesempatan yang sangat luar biasa. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, buka hati dan pikiran kami, sehingga firman yang kami baca, kami renungkan, kami dapat mengaplikasikan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama-Mu Bapak, kami sambut firman-Mu penuh dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Tema yang saya berikan untuk kita renungkan bersama pada pagi hari ini yaitu jangan menyesatkan orang. Injil Matius pasal 18 ayat yang ke-6. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada ayat ini Yesus berkata bahwa kita tidak akan dapat masuk ke dalam kerajaan surga jika kita tidak merendahkan diri dan menjadi seperti seorang anak kecil. Yang dimaksud dengan anak kecil di sini adalah orang-orang yang memiliki pikiran yang polos dan sederhana dan bersikap rendah hati sehingga mudah diajar. Orang-orang yang lemah dikategorikan sebagai anak kecil karena pikirannya yang polos dan sederhana. Jadi orang yang mengajarkan dan pengajarannya sangat besar dampaknya terhadap orang-orang seperti ini. Apabila kita dengan sengaja memberikan pengaruh dan ajaran yang keliru terhadap anak-anak kecil, apalagi jika berkaitan dengan keselamatan dan kehidupan kekal, kita bersalah di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan Yesus mengecam orang-orang yang menyesatkan mereka dengan ajaran-ajaran yang tidak benar. Dalam Injil Matius pasal 18 ayat 6, Tuhan Yesus memberikan teguran keras dalam hukuman berat bagi mereka yang menyesatkan orang lain. Kata menyesatkan dalam terjemahan aslinya ialah berhati-hatilah, jangan sampai kita menyesatkan orang lain. Apakah itu anak-anak, orang yang baru bertobat, dan orang yang masih lemah imannya, atau siapapun juga. Maka apa yang dinasihatkan Rasul Paulus kepada Timotius ini berlaku juga bagi kita. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Hal ini menggambarkan bahwa siapa saja yang menyesatkan orang lain akan mendapat hukuman yang berat. Kita harus meneladani jemaat di Berea yang tidak serta-merta menerima setiap ajaran, melainkan menyelidiki dan membandingkannya dengan kitab suci untuk mengetahui apa
apakah semuanya itu benar demikian? Selain agar jangan menyesatkan orang lain, Tuhan Yesus juga mengingatkan supaya kita waspada agar kita sendiri tidak tersesat atau jatuh dalam dosa. Ayat yang ke-8 tidak bisa diartikan secara hurufiah. Namun maksud ayat ini adalah jika ada hal-hal yang bisa membuat kita tersesat, misal gadget, game, teman, hobi, pekerjaan, dan lain-lain, buang atau tinggalkanlah itu. Lebih baik kita tidak memilikinya di dunia daripada itu akan membuat kita semakin jatuh di dalam dosa dan mendapat penghukuman kekal. Oleh karena itu, kita harus berusaha memiliki pengetahuan yang benar akan kebenaran, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Rajinlah membaca dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan bertekunlah dalam doa, sehingga semakin hari iman kita semakin kuat di dalam Tuhan. Maka datanglah cobaan penyesatan, kita tidak terganggu karena iman kita telah menyelamatkan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur kami kembali dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Biarlah firman-Mu itu dapat kami aplikasikan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Sebentar lagi kami akan kembali untuk menjalani setiap aktivitas kami. Bapa, tolong pimpin dan bimbinglah kami, sehingga apapun yang kami lakukan dalam kehidupan kami, semuanya itu hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih ya Bapa. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami, aktivitas kami sepanjang hari ini dan seterusnya ke dalam tangan pimpinan Roh-Mu yang kudus. Haleluya. Amin.